Selamat pagi anak-anak kelas 2. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Ani dalam pelajaran agama Katolik. Hari ini kita akan membicarakan mengenai anggota keluarga. Kita awali dengan doa terlebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, puji dan syukur kami panjatkan padamu karena Engkau telah memberi kami ayah, ibu, kakak, dan adik. Semoga kami dapat saling mencintai, saling memaafkan seperti Yusuf keluarga Yakub. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, Bu Ani akan memperkenalkan anggota keluarga saya. Lihat, ini suami Bu Ani, namanya Pak Marcel. Ini Oswald, anak Bu Ani. Tapi Bu Ani masih mempunyai satu anak lagi, yaitu Damian. Dia sudah dipanggil oleh Tuhan di surga. Agar kita dapat paham mengenai anggota keluarga yang dikehendaki Tuhan, seperti apa itu? Tuhan sangat mencintai keluarga yang saling mencintai, saling menyayangi, saling tolong menolong dan memaafkan seperti Yusuf, anak Yakub. Mari kita saksikan film berikut ini. Menurut kalian, mengapa Tuan Menteri itu menjamu kita dengan sangat baik? Mungkin dia sudah sadar kalau kita orang jujur. Dan mereka juga tahu banyak tentang diri kita. Mereka pasti punya pengintai yang selalu mengikuti kita di mana-mana dan mencari tahu tentang kita semua. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa tahu tentang kita? Perintahlah aku, Tuan. Inilah waktunya. Tanyakan, mengapa mereka membalas kebaikan yang kuberikan dengan cara perbuatan jahat seperti ini? Setelah kau menemukan cawan di karung gandum Benyamin, katakanlah, bukankah ini cawan pribadi tuanku yang ia gunakan khusus untuk upacara-upacara keagamaan? Dengan melakukan hal ini, kalian telah melakukan kesalahan besar. Aku suka peran kecil yang kujalankan ini. Tapi kau jangan terlalu jauh memainkan peranmu ya. Akan kulakukan yang terbaik. Mengapa kalian membalas kebaikan tuanku dengan kejahatan? Apa yang kau maksudkan? Kalian telah membuat tuanku malu di hadapan seluruh bangsa Mesir. Kami diberikan banyak berkat oleh Tuan Menteri. Aku tahu, tidak ada orang yang sempurna. Dan kami bersyukur kami disambut dengan sangat baik dan kami tidak lagi dianggap pencuri. Yehuda, ada apa ini? Tenanglah, Benyamin. Apa yang kau inginkan dari kami? Kalian telah makan di meja makan tuanku dan menikmati seluruh kemurahan hatinya. Mengapa Tuan bicara seperti itu? Semua uang yang kami temukan dalam karung gandum kami telah kami kembalikan padanya. Dan kami telah membayar apa saja semuanya yang telah kami beli. Tetapi Tuhan mengembalikan semua ini lagi pada kami. Benar, untuk apa lagi kami harus mengambil sesuatu darinya? Tapi nyatanya kalian telah mencuri cawan pribadi tuanku. Periksa saja. Bila di antara kami ada yang mencuri cawan itu, bunuh saja. Dan kami menjadi budak tuanku. Apa kau tak sadar ucapanmu itu berlebihan? Iya, karena kita tidak bersalah atas tuduhan itu. Kami harap Tuan akan membebaskan kami setelah memeriksa kami semua. Benar, karena tidak satupun dari kami melakukannya. Periksalah. Kami akan tetap bersama-sama, entah kami melakukannya atau tidak. Kami hanya ingin mencari cawan pribadi Tuan Menteri. Kita lakukan sesuai perjanjian. Siapa yang mengambil cawan itu harus menjadi budak. Dan yang lain dianggap tidak bersalah.
Lihat ini. Tapi kami tidak mencurinya. Kalau begitu kita lawan saja. Diamlah, Dan. Ini pasti salah paham. Sungguh, kami tidak melakukannya. Kami sedang dalam perjalanan pulang. Kami tidak bersalah, tapi kami tidak akan melarikan diri. Kami akan kembali ke sana dan menghadap Tuan atas tuduhan ini. Benyamin, tenanglah. Aku bahkan tidak pernah menyentuhnya. Aku tidak tahu kenapa cawan itu ada di situ. Aku tahu. Semua akan baik-baik saja. Kami hanya ingin milik kami. Anak bungsu ini harus ikut dengan kami. Dan yang lain silahkan kembali menemui ayah kalian. Tidak bisa. Bagaimanapun kami harus pulang bersama. Kami tidak akan meninggalkan Benyamin. Kami tidak dapat menahan rasa malu jika kami meninggalkan saudara kami di sini. Terserah kalian. Ayo berangkat. Tuanku, tugasku telah selesai. Ini cawannya. Bagaimana reaksi mereka? Mereka semua sepakat untuk membela saudara bungsunya. Aku akan memeriksanya. Mereka semua ada di ruang pertemuan. Sebenarnya apa yang kalian lakukan kepadaku? Apakah kalian semua tidak tahu bahwa orang seperti aku ini juga dapat membaca pertanda? Sepertinya dia bisa membaca pikiran kita. Iya, sepertinya begitu. Sudahlah, kalian diam saja. Jangan semakin memperburuk keadaan. Maafkan aku, Yehuda. Ini bukan kesalahanmu. Kami tahu kau tidak melakukannya. Apa yang bisa kami katakan, Tuanku? Apalagi yang harus kami katakan? Bagaimana lagi kami bisa membela diri? Allah telah melihat apa yang kami lakukan, dan kami semua siap menjadi budakmu, jika memang ada buktinya. Yang jelas bukan itu keinginanku. Orang yang telah mengambil cawan itu menjadi budakku, karena hanya dia yang telah bersalah. Dan sisanya, kalian kuperbolehkan pulang dengan aman. Aku mohon jangan marah kepada kami, karena bagi kami Tuanku sama seperti Fir'aun. Kami sudah sampaikan bahwa ayah kami sudah tua dan mempunyai 2 anak laki-laki yang dilahirkan di hari tuanya. Tapi kakaknya telah meninggal, hanya tinggal si bungsu ini, dan ayah sangat mencintai dia. Tapi Tuhan menyuruh kami membawa si bungsu, lalu kami mengatakan dia tidak boleh meninggalkan ayah. Karena jika sampai ia meninggalkan ayah, maka tentu ayah akan mati. Maka ayah mengatakan aku telah kehilangan anak laki-laki yang sangat kukasihi. Aku tidak dapat hidup jika aku kehilangan si bungsu ini. Jadi, jika kami tidak pulang bersama Benyamin, ayah akan mati. Aku harus bertanggung jawab terhadap adik kami ini. Aku berjanji pada ayah, jika dia tidak kubawa pulang, biarlah aku yang menanggung dosanya. Aku mohon ambillah aku sebagai ganti si bungsu ini untuk menjadi hamba bagimu, Tuanku. Dan biarkanlah dia pulang bersama saudara yang lain. Karena bagaimana aku bisa pulang tanpa si bungsu ini? Pelayan, tinggalkan aku bersama mereka. Tinggalkan kami. Pergilah. Cepat! Kemarilah, Benyamin. Kemarilah. Mendekatlah. Kau tahu siapa aku sebenarnya? Menteri Negeri Mesir. Kau ingat jubah yang dipercikan dengan darah domba? Aku adalah saudaramu. Saudara kita.
Benar, Yehuda. Aku adalah Yusuf. Aku adalah Yusuf, saudaramu. Yusuf? Mendekatlah saudara-saudaraku. Aku adalah Yusuf yang kalian jual kepada orang-orang Ismail yang sedang dalam perjalanan ke Mesir. Kalian tidak perlu merasa bersalah atau menyesal terhadap diri sendiri karena telah menjual aku ke sini. Allah yang telah mengirim aku ke negeri ini untuk memelihara kehidupan kalian dan membiarkan kalian hidup dengan penuh kebebasan. Jadi bukan kalian yang mengirim aku ke sini, melainkan Allah sendiri. Karena itulah beritahukan ayah kita Yakub bahwa aku, Yusuf, masih hidup dan Allah telah menjadikan aku sebagai tuan atas seluruh negeri Mesir. Ajaklah ayah untuk menemuiku di sini. Jangan tunda lagi. Bawalah ayah kita Yakub kepadaku secepatnya. Sampai 430 tahun lamanya, keturunan Yakub tinggal di Mesir. Fir'aun telah meninggal dunia dan Yusuf pun telah dilupakan orang. Dan para penggembala dari tanah perjanjian itu kemudian menjadi budak di tanah Mesir, menantikan Musa yang akan memimpin mereka pulang ke negeri leluhurnya, yaitu Kanaan. Saksikan film tadi. Tugasmu adalah kerjakan halaman 29 mengenai pohon keluarga, tulis anggota keluargamu. Dan buatlah doa di halaman 33 di sini, dan doa itu didoakan Japri ke Bu Ani.